wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fajr Ramadan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Kesejahteraan Sosial. Nomor absen 019. Di sini saya akan mengulas mengenai buku Memahami Ilmu Politik karya Ramlan Surbakti halaman 131 sampai 132 tentang perilaku politik yang dirumuskan sebagai kegiatan berkenaan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik oleh lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang. Yang pertama, lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa. Yang kedua, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian. Yang ketiga, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Yang keempat, lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Adapun juga partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mencangkut atau mempengaruhi hidupnya. Adapun juga rambu-rambu dalam partisipasi politik. Yang pertama, partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan individu biasa yang dapat diamati. Yang kedua, diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah. Yang ketiga, kegiatan yang berhasil maupun gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. Yang keempat, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kelima, kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang konvensional. Setelah itu di dalam buku sama saya akan menjelaskan di dalam halaman yang berbeda, halaman 145 sampai 148 tentang perilaku memilih. Dibedakan menjadi 5 pembahasan sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Yakni yang pertama, pendekatan struktural, yaitu kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan partai. Yang kedua, pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kegiatan dan dengan konteks sosial, makanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama. Yang ketiga, sedangkan pendekatan ekologis hanya relevan apabila suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti kelurahan, kecamatan, desa, kabupaten. Yang keempat, pendekatan psikologis sosial. Salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilihan atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Yang terakhir, pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dipertimbangkan tidak hanya ongkos memilih dan memungkinkan suara dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Seperti itu yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian partisipasi politik. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan pada posisi sebagai warga negara, bukan sebagai pegawai negeri atau politikus. Partisipasi politik dilakukan secara sukarela, tidak dimobilisasi oleh negara atau partai politik yang berkuasa. Ruang partisipasi politik adalah sistem politik. Sistem politik digunakan untuk mempengaruhi atau menuai pola partisipasi politik yang berbeda untuk warganya. Pola partisipasi politik yang digunakan oleh sistem politik demokrasi liberal tentu berbeda dengan negara yang menggunakan sistem politik komunis atau otoritarian. Landasan partisipasi politik yaitu asal-usul individu atau kelompok yang mengikuti partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik menjadi 5 bagian. Yang pertama, kelas, yaitu individu-individu dengan status sosial, pekerjaan, dan pendapatan yang serupa. Yang kedua, kelompok atau komunal, yaitu individu-individu dengan asal-usul ras, agama,
bahasa atau etnis yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan, yaitu individu-individu yang jarak tempat tinggalnya berdekatan. Yang keempat, partai, yaitu individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan mengikuti organisasi formal untuk mempertahankan kontrol atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif pemerintahan. Yang kelima, golongan atau faksi, yaitu individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi secara terus-menerus dan membentuk hubungan patron-klien yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, ekonomi yang berbeda atau yang tidak sederajat. Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model partisipasi politik dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama konvensional dan yang kedua unkonvensional. Model partisipasi politik konvensional adalah model klasik, yaitu dengan cara pemilu dan kegiatan kampanye yang sudah ada sejak tahun 1940-an dan 1950-an. Yang kedua yaitu model unkonvensional, yaitu model partisipasi politik yang tumbuh secara beriringan dengan tumbuhnya gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru seperti feminisme, gerakan pro lingkungan, dan protes mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Yulandari dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas A, NIM 2020-100-303-11021. Di sini saya akan menjelaskan subbab 2 model partisipasi politik bagian bentuk partisipasi politik. Bentuk partisipasi politik bersumber pada faktor kebiasaan partisipasi politik pada suatu zaman. Maka, bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 5. Yang pertama, adanya kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dan pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan untuk calon legislatif ataupun eksekutif, atau tindakan yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu. Yang kedua, lobby. Lobby ini upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu. Yang ketiga, kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu dalam organisasi baik selaku anggota maupun pimpinannya guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Yang keempat, ada contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Yang terakhir, yang kelima, ada tindakan kekerasan atau violence. Tindakan ini individu atau kelompok mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia ataupun harta benda. Termasuk di sini adalah contohnya huru-hara, teror, kudeta, revolusi, dan pemberontakan. Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu ataupun kelompok di tiap bentuk partisipasi politik itu legal ataupun ilegal. Sebab itu, penyuapan, pemerasan, dan ancaman ataupun sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini. Klasifikasi bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson belum relatif lengkap karena keduanya belum memasukkan bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan diskusi politik, menikmati berita politik, atau lainnya yang berlangsung di dalam skala subjektif individu. Misalnya, Thomas M. Magstad menyebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik dapat meliputi yang pertama, adanya opini publik.
Opini publik yang kuat dapat saja mendorong para legislator atau eksekutif politik mengubah pandangan mereka atas suatu isu. Opini publik ini mengejawantah dalam bentuk lain partisipasi politik. Selanjutnya berupa polling, pemilihan umum, dan demokrasi langsung. Yang pertama itu polling. Polling adalah upaya pengukuran opini publik dan juga mempengaruhinya. Melalui polling inilah partisipasi politik menurut Markstadt warga negara menemui manifestasinya. Di dalam polling ini terdapat aneka konsep yang menjadi bagian di dalam dirinya, yaitu straw poll, random sampling, stratified sampling, exit polling, dan track polls. Yang kedua, pemilihan umum. Pemilihan umum atau sering disebut dengan pemilu erat hubungannya dengan polling. Pemilu hakikatnya adalah polling yang paling lengkap karena menggunakan seluruh warga negara benar-benar punya hak pilih, tidak seperti polling yang hanya menggunakan sampel. Yang ketiga ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah suatu situasi di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Yusra Juliansa, NIM 20 20 100 30 31 10 18. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan oposisi dalam pemaknaan linguistik. Nampaknya kurang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia itu lebih sering mengaitkan oposisi dengan dunia politik. Bahkan orang-orang masih sering mendefinisikan kata oposisi sebagai sesuatu yang berlawanan. Adanya berbagai macam oposisi, kehadiran partai yang menjadi oposisi dalam pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi negara dengan sistem pemerintahan demokratis seperti Indonesia, sesuai dengan quotes power tends to the corrupt and the absolute power corrupt absolutely dari Lord Acton. Dari Lord Acton, sebuah pemerintahan yang absolut diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut pula. Oleh sebab itu, pemerintahan membutuhkan kelompok oposisi untuk menjaga pemerintahannya dari absolut dan tetap berimbang seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di dunia. Oposisi akhirnya muncul dalam beberapa bentuk konseptual dan saya akan menjelaskan 4 bentuk oposisi. 1. Oposisi seremonial. Oposisi ini dimaknai dengan sesuatu yang bersikap upaya atau seremoni. Tetapi apabila kita memaknai lebih jauh, seremoni dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat resmi dan formal. Berdasarkan definisi tersebut, oposisi seremoni dapat diartikan sebagai konsep oposisi tipu-tipu atau oposisi yang dibentuk hanya untuk formalitas saja. Yang kedua adalah oposisi destruktif oportunis. Oposisi destruktif oportunis adalah konsep oposisi yang selalu berusaha untuk merusak citra pemerintahan melalui cara apapun. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan selalu dikritik dan dicarikan kesalahannya, bahkan ketika kebijakan tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat. Yang ketiga adalah oposisi fundamental ideologis. Oposisi ini tidak jauh berbeda dengan oposisi destruktif oportunis. Kedua konsep ini sama-sama menginginkan kejatuhan penguasa agar dapat digantikan oleh penguasa yang lain. Satu hal yang membuat kedua konsep ini berbeda adalah adanya unsur ideologi masing-masing yang dibawa dalam oposisi fundamental ideologis. Yang keempat atau yang terakhir, oposisi konstruktif demokratis.
oposisi yang satu ini dapat disebut sebagai konsep yang baik jika dibandingkan dengan ketiga konsep sebelumnya. Konsep oposisi konstruktif demokratis ini terbentuk sebagai bentuk perjuangan golongan oposisi untuk kepentingan masyarakat umum. Jika tiga konsep oposisi sebelumnya justru berpotensi mengacaukan tatanan yang ada karena hanya akan menggantikan otoritarian lama dengan otoritarian yang baru, maka oposisi konstruktif demokratis berfungsi untuk menciptakan keseimbangan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ildefonsus Camulula dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial, nomor absen 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran-peran oposisi. Di dalam negara demokrasi, oposisi diharapkan dapat melaksanakan kontrol kritis terhadap kekuasaan eksekutif dan pemerintah. Yang dimaksud dengan kontrol kritis yaitu mengawasi jalannya pemerintahan dengan cara memberikan kritik atau masukan terhadap suatu aturan yang dilaksanakan. Kontrol kritis di sini bukan berarti menyetir pemerintahan, melainkan untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan pada rel yang benar, serta mencegah pemerintah terseret dan kecenderungan alamiah untuk memperluas kekuasaannya dan menyelewengkan penggunaan kekuasaan yang sebenarnya. Hadirnya oposisi sebenarnya adalah salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi yang sepenuhnya. Salah satunya dapat ditandai dengan konsensus atau kesepakatan bersama dan disensus atau ketidaksepakatan, check and balance, serta harmoni dan disharmoni. Tanpa hal-hal tersebut maka kekuasaan menjadi totaliter dan absolut.